Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Seberapa kita yang percaya bahwa kita punya layang dahsyat? Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada sukacita yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Bahkan ada pengurapan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami boleh membawa setiap pujian kami di hadapan-Nya Bapak. Kami percaya Engkau disukakan ya Tuhan. Bahkan ada lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Katakan kuasa-Mu bagiku senantiasa, denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Mari bersama-sama katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Katakan kuasa-Mu tercurah bagiku senang, denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih suruh lagi kita untuk bawa pujian kita kepada Tuhan. Katakan Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari panggil nama Yesus bersama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Katakan kuasa tercurah bagiku sedang, denganmu Tuhan ku kan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan. Mari bersama-sama katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau
kuasa-Mu. Haleluya. Bagiku dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Lebih lagi buat Tuhan, katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Bersyukur padamu, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagi di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Mari angkat suara bersama-sama, katakan ku bersyukur padamu, sebab Engkau setia Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi di setiap langkah kami. Ku memuji-Mu. Kami angkat pujian kami Tuhan. Oh, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagi di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Mari bersama-sama katakan ku memuji-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan yang terjadi, ada suara-suara kemenangan yang terjadi. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kuasa yang terus mengalir ya Tuhan, memenuhi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami membawa hidup kami, kami membawa hati kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari sembah Yesus. Kiraya lama syadaya namase. Haleluya.
Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bersama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan dan ku agungkan. Terima kasih. Lebih lagi buat Tuhan katakan, oh, nyanyi Hosana bagi Raja kami. Haleluya, haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, berfirman-Lah Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh pewahyuan. Kami butuh kekuatan yang baru. Dan kami percaya dalam firman Tuhan ada kekuatan. Dalam firman Tuhan ada pengajaran. Ada firman Tuhan kami dibaharui Tuhan. Pikiran kami dibentuk kembali. Hati kami disegarkan kembali. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Lebih daripada sekedar kata hari ini. Hari ini tumpahkan apa yang jadi semua isi hati Tuhan buat kami. Betapa Engkau mengasihi kami. Dan Tuhan mau ajar kami untuk terus mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati hidup kami. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Shalom. Wow. Ini kedua kalinya saya ada di tempat ini dan senang melayani Bapak Ibu Saudara ya. Waktu kita singkat untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari sama-sama kita mau langsung buka Alkitab kita di Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Saya beri judul khotbah Bapak Ibu Saudaraku hari ini adalah God knows. Tuhan tahu. Tolong bilang sama sebelahnya apa? Tuhan tahu. Sekali lagi bilang apa? Tuhan tahu, oke? Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya apa? Rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu pesan untuk 7 jemaat Bapak Ibu Saudaraku. Dan pesan ini dinyatakan untuk jemaat di Efesus. Bapak Ibu Saudara percayalah setiap kali kita dengar firman Bapak Ibu Saudaraku, walaupun ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergasus dan sebagainya Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita dengar firman ini buat kita, oke? Ini buat saya. Nah gambaran 7 jemaat adalah gambaran dari 7 jemaat di segala abad, saudaraku. Ini gambaran jemaat Tuhan di segala abad. Jadi sebelum, saudaraku, apa yang terjadi pada gereja Tuhan hari-hari ini, Tuhan sudah prediksi, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan nubuatan dalam kitab Wahyu lah, saudaraku, disampaikan buat setiap kita. Jadi, saudaraku, apa yang terjadi pada jemaat 1, jemaat 2, sampai jemaat yang ke-7. Ini pesan Tuhan buat kita sebagai jemaat Tuhan. Ini buat siapa? Buat kita, bukan buat jemaat sebelah Bapak Ibu Saudara, oke? Jadi setiap kali kita dengar firman, pastikan itu buat kita, buat saya. Kadang-kadang soalnya kalau ada orang datang ke gereja Bapak Saudaraku, pas dia dengar firman, dalam hati ini, aduh sayang dia gak datang. Padahal firman bagus banget buat dia. Enggak, bukan buat dia, buat saya Bapak Ibu Saudaraku. Termasuk waktu saya siapkan khotbah ini Bapak Saudaraku, ini khotbah, ini firman buat saya yang khotbahin. Benar ya Bapak Saudaraku ya? Alkitab bilang begini, aku tahu. Firman Tuhan bilang gini, aku tahu segala pekerjaanmu Kaleb. Hai GBI Pastor, jemaat GBI Pastor, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu semua yang saya dan Bapak Ibu Saudara kerjakan. Setiap jeripaya kita maupun ketekunan kita. Oh jadi ternyata ada 3 teladan dari jemaat Efesus Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama adalah mereka suka berjerih payah dan tekun. Katakan sama-sama berjerih payah dan tekun. Jadi Bapak Saudaraku gambaran jemaat santai, gak tekun dalam pelayanan. Oh itu bukan keteladanan dari jemaat Efesus. Jemaat Efesus kasih keteladanan buat kita keluarga di GBI Pastor. Jadilah jemaat yang suka berjerih payah dan tekun, Bapak Saudara. Jadi kalau hari ini kita capek, yes itu keteladanan yang kita mau ikuti Bapak Saudaraku. Pelayanan capek banget Pak, iya memang capek Bapak Saudaraku. Kerja bisnis capek, memang. Bangun keluarga capek, iya. Lagi baru punya hubungan, capek, yes. Karena memang ada setiap jerih payah dari semua yang kita mau bangun hari ini Bapak Saudaraku. Dan ketekunan, ketekunan ini gini Bapak Saudaraku. Waktu kita ngalamin kesulitan, kesusahan, kita tetap melakukannya, itu artinya apa? Tekun. Anak saya tekun belajar. Kalau dia ngalamin kesulitan di pelajaran matematika atau fisika, dia masih mau terus belajar, masih mau tetap kerjain, itu artinya dia tekun. Kalau ngalamin kesusahan, kesulitan, tekanan, terus tiba-tiba dia tinggalkan, itu artinya tidak tekun. Nah banyak orang saudaraku dalam kehidupan berjemaat, waktu semuanya baik-baik saja, mereka rajin Bapak Ibu Saudaraku. Mereka setia datang gereja, ikut komsel dan sebagainya. Pelayanan. Tapi waktu ngalamin benturan, ngalamin gesekan, diproses Tuhan, dibentuk Tuhan dalam pelayanan di gereja Tuhan. Gak enak Saudaraku. Mereka memilih untuk apa? Tinggalkan pelayanan. Di Bandung juga gereja banyak. Yang lebih keren juga banyak. Pindah Bapak Ibu Saudaraku. Nah, itu bukan keteladanan dari jemaat Efesus. Tolong bilang sama sebelahnya, di sini nggak ada. Kok kayak ragu gitu ngomongnya Saudara. Di sini nggak ada, oke? Kalau di sini adanya suka berjerih payah, tekun. Coba lihat muka kiri kanannya. Iya. Tekun dia. Tolong bilang sama sebelahnya gini, kalau susah jangan pergi bilang. Itu saudaraku ya, penting tuh ya. Yang kedua saudaraku, tidak kompromi sama dosa. Tuhan bilang gini, aku tahu bahwa kamu bukan tidak sabar, tapi tidak kompromi, tidak toleransi sama kejahatan. Ada orang-orang dalam gereja saudaraku, ini kalau khotbah rohani banget gitu saudaraku. Kalau bawa mobil, langgar lalu lintas. Kompromi, cuma dikit doang Pak, lawan arah dikit doang.
Dia kompromi saudaraku. Nah jemaat Efesus enggak gitu. Mereka hidup, mereka jaga kekudusan, mereka hidup dalam kebenaran. Mereka hidup sesuai firman Tuhan. Enggak mau kompromi mereka sama hal-hal yang jahat. Saya baru cerita sama anak rohani saya, Bapak Ibu Saudaraku. Saya tadi datang sama anak rohani saya namanya Lolon, Bapak Ibu Saudaraku ya, Misael. Saya cerita, ada aja Bapak Ibu Saudaraku yang gak kenal gak apa, tiba-tiba DM direct message di Instagram. Tiba-tiba saudaraku inbox Facebook saya. Tiba-tiba, fotonya bagus banget. Awalnya kan begitu Bapak Ibu Saudaraku. Tiba-tiba itu jam 12 siang. Saya belum tidur Bapak Ibu Saudaraku. Jam 12 malam masih main sama anak. Tiba-tiba dia inbox lagi. Belum tidur. Yang kayak begini jangan kompromi Bapak Ibu Saudaraku. Kita mesti tahu titik kerentanan kita masing-masing di mana. Ada yang rentannya di lawan jenis, ada yang rentannya di uang, ada yang rentannya di emosi Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu titik lemah kita masing-masing di mana. Dan jangan pernah kompromi sama hal itu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan diladenin. Saya bilang sama anak rohani saya, kalau diladenin nih, kelar perkaranya. Pasti lain ceritanya. Saya kasih tunjuk Bapak Ibu Saudaraku. Nggak ada satupun Bapak Ibu Saudaraku yang saya mau ladenin. Kenapa? Saya tahu betul Tuhan kasih teladan. Jangan kompromi sama dosa. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, keteladanannya gini. Sabar dalam penderitaan. Bilang apa? Sabar, Saudaraku ya. Kalau sabar menantikan harapan itu kita bisa saudaraku. Tanggal 25 mau gajian, tanggal 23 tahan-tahan itu masih kuat. Kenapa? Tanggal 25 ada kepastian kan gitu saudaraku ya. Dapat transferan tuh Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau sabar dalam penderitaan nggak ada tanda-tanda. Nggak semua orang kuat Bapak Ibu Saudaraku. Tapi jemaat di Efesus mereka suka berjerih payah dan tekun. Yang kedua mereka nggak kompromi sama dosa. Dan yang ketiga Bapak Saudaraku mereka sabar dalam penderitaan. Tapi ayat 4, ayat 5 Bapak Ibu Saudaraku. Sayang 1000 sayang. Pesan Tuhan sama jemaat Efesus nggak berhenti di situ. Kita baca yuk. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Tuhan bilang begini. Namun demikian. Sekalipun 3 hal tadi kamu dahsyat. Namun demikian. Firman Tuhan bilang apa? 1, 2, 3. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Pakai tanda seru saudaraku. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian tuh kaki di mana 7 cabang ini kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti di Wahyu pasal 1 ayat 20 ya. Kaki dian itu adalah ke-7 jemaat. Ada 7 cabang dari kaki dian itulah ke-7 jemaat. Jadi cabang itu adalah jemaat Tuhan di mana gereja jadi terang Bapak Ibu Saudaraku. Nah kalau kaki diannya diambil gereja gelap. Gereja nggak bisa diangkat Tuhan untuk jadi terang. Nah, GBI Pastor itu mau diangkat Tuhan untuk jadi terang buat kota Bandung. Tapi firman Tuhan bilang gini, kalau ini terjadi Bapak Ibu Saudaraku, kaki dian diangkat, kita nggak bisa jadi terang buat kota. Apa itu Bapak Ibu Saudaraku? Firman Tuhan bilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya nggak baca Bapak Ibu Saudaraku di jemaat Efesus, dimensian ada dosa yang mengerikan. Enggak. Kadang-kadang buat gereja adalah kejatuhan yang dalam tuh waktu wah selingkuh dia sampai istri orang. Wah kedapatan berzina, makan uang gereja saudaraku. Wah ketangkep dia, ketangkep basah. Enggak. Kejatuhan dalam tuh bukan pakai narkoba, bukan. Kejatuhan dalam, waktu saya baca ini saudaraku. Di mata Tuhan kejatuhan dalam bukan saat kita buat dosa. Tapi saat kita melakukan sesuatu tanpa cinta. Kita bisa melayani tapi gairah mengasihi Tuhan udah gak ada. Kita bisa datang gereja saudaraku. Tapi gairah kerinduan untuk mengasihi Tuhan gak ada. Flat datar gitu aja Bapak Ibu Saudaraku. Pelayanannya pelayanan, ikut Tuhan ya ikut Tuhan. Tapi rasa udah gak ada. Masih bisa tinggal serumah. Tapi cinta sama pasangan bisa tawar Bapak Saudaraku. Tuhan bilang gini. Kejatuhan dalam. Waktu kamu masih bisa ada dalam keluarga, nggak cerai. Tapi gairah cinta udah nggak ada.
masih bisa pelayanan dalam gereja, tapi melakukan udah gak ada cinta lagi di dalamnya. Itulah kejatuhan paling dalam. Dan Alkitab bilang ini, I know. Aku tahu. Kamu tekun, yes. Kamu sabar, ya. Kamu masih di situ, ya. Tapi sorry, kamu udah gak lakukan lagi dengan cinta. Dan aku tahu di balik semua yang kamu lakukan, kualitas hatimu aku tahu. Kaleb bisa khotbah lagi. Dari sini masih khotbah lagi di Jakarta nanti sore. Aku tahu apakah kamu khotbah hanya berdasarkan jadwal atau kamu mengasihi aku, mengasihi jemaat Tuhan. Kamu sampaikan dari hati atau karena kamu cuma fasih untuk berbicara di depan mimbar. I know kata Tuhan, aku tahu. Tolong bilang sama sebelahnya, aku gak tahu tapi Tuhan tahu. Iya saudaraku ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudaraku kita cinta, kalau kita suka Bapak Ibu Saudaraku, kita pasti tekun sekalipun susah, benar ya? Lev ngapain sih Lev? Masih dikerjain aja matematikanya. Enggak apa-apa Papi, aku suka, aku cinta matematika. Makanya aku bertekun di dalamnya. Kalau kita cinta Bapak Ibu Saudaraku, kita pasti sabar sekalipun menderita. Waktu saya jatuh cinta sama mantan pacar alias istri saya sekarang saudaraku. Itu jaraknya kurang lebih 50 km kalau mau kencan Bapak saudaraku. Kalau mau dating tuh 50 km kurang lebih. Tapi kena hujan, naik motor, kering di badan, basah lagi, kering lagi, sabar menderita. 3 tahun bangun hubungan, rela Bapak Ibu Saudaraku bolak-balik, bener ya? Sabar menderita, kenapa? Cinta. Bapak Ibu Saudara cinta sama Tuhan? Ih, gak ada suaranya saudaraku. Bapak Saudara cinta sama Tuhan? Sabar. Bapak Saudara cinta sama gereja ini? Lemah nadanya saudaraku. Cinta sama gereja ini? Sabar. Gak ada gereja yang sempurna. Tapi kalau Tuhan mau ajar kita mengasihi, sabar, sekalipun menderita, itu cinta saudaraku. Kalau kita cinta, kita pasti tolak sekalipun enak. Kalau yang pernah jatuh cinta pasti ngerti. Waktu kita cinta sama seseorang saudaraku, ditawarin yang lebih cantik, gak mau kita. Ditawarin yang lebih ganteng, enggak. Tawarin yang lebih kaya, enggak juga Bapak Saudara. Kenapa? Cinta. Kalau kita cinta Tuhan, ditawarin yang kelihatannya lebih enak pun Bapak Ibu Saudaraku. Enggak. Kita tahu kita cinta sama Tuhan. Wah, puji Tuhan. Bisa nih, tahu aja Tuhan kita lagi butuh. Ada berkat Tuhan. Tapi, mesti tanda tangan yang satu ini nih. Kalau cinta Tuhan kita bilang, enggak Tuhan. Enggak mau yang begini Tuhan. Aku tahu dana ini uangnya dari mana. Ini cuci uang Tuhan, dan mau. Gak beres ini Tuhan. Dia tetap tolak sekalipun enak saudaraku. Saya mau kita mendarat Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Satu kali saudaraku setelah Tuhan Yesus bangkit lalu dia ketemu sama murid-muridnya. Dan setelah kasih sarapan buat murid-muridnya, Tuhan Yesus hampiri salah satu dari mereka. Namanya siapa? Simon Petrus. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Sama-sama 2, 3. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Bapak Ibu Saudaraku, dari sekian banyak murid yang hadir di situ di tepi pantai itu, kenapa Yesus tanya sama Simon Petrus? Nah, Tuhan Yesus punya urusan sama satu murid yang ini nih. Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang buat Petrus jadi malu, tapi ini pertanyaan yang memulihkan Petrus. Ini gak memojokkan Petrus, gak menyudutkan Petrus, tapi memulihkan Petrus dari satu sindrom yang hari ini sindrom itu juga banyak mengkamiri gereja Bapak Ibu Saudaraku. Sindrom apakah itu Bapak Saudaraku? Nah,
Tuhan tanya sama Petrus, Petrus, do you love me? Apakah kamu sayang sama aku lebih daripada mereka ini? Mereka itu bisa mengacu kepada ikan-ikan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena di situ bukan pakai kata maskulin atau feminim dalam bahasa Yunani, tapi neuter, netral, jadi bisa mengacu kepada benda, tapi bisa juga mengacu kepada murid-murid. Waktu Yesus tanya bilang gini, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain ini? Petrus jawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Zaman kita SD tuh Bapak Ibu Saudaraku, kalau bahasa Indonesia kan ada tuh Bapak Ibu Saudaraku menjawab soal-soal dengan lengkap gitu. Okay? Jadi jawaban lengkap. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu Saudaraku pertanyaannya kita nggak boleh langsung jawab. Mesti ulangi dulu pertanyaannya, benar ya? Ngalamin gak sih? Ngalamin ya Saudara, ngalamin ya. Kalau ngalamin jadi relate, kalau nggak ngalamin kita jadi nggak nyambung nih Bapak Ibu Saudaraku, benar ya? Jadi waktu Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi nggak lengkap jawabannya Petrus, karena Tuhan tanyanya ada lebih daripada mereka ini. Jawaban lengkapnya harusnya gimana? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lebih daripada mereka ini. Nah seringkali Bapak Ibu Saudaraku di Alkitab itu ada percakapan-percakapan antara Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Atau sebaliknya, yang pertanyaannya apa, jawabannya apa. Dan seringkali gak nyambung Bapak Ibu Saudaraku. Contoh, murid-muridnya pernah tanya bilang begini, Rabi, ini Yohanes pasal 11 ayat 8 sampai 9 ya, contoh aja Saudaraku. Rabi, orang Yahudi mau lempari engkau dengan batu loh. Masih maukah engkau kembali ke sana? Lalu Yesus bilang gini, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Murid-muridnya tanya, masih maukah engkau kembali ke sana? Yesus bilang, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Kalau saya jadi murid-muridnya, apa sih Tuhan gak nyambung gitu loh. Tapi kan Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang idiot, benar ya? Kalau dia jawab gak nyambung bukan karena dia gak ngerti pertanyaannya. Tapi di balik jawaban Tuhan ada message penting tuh yang tersimpan di dalamnya. Yang kalau kita bisa temukan itu mahal Bapak Ibu Saudaraku. Nah di balik percakapan Tuhan Yesus sama Petrus. Waktu Tuhan Yesus tanya apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Petrus jawab cuma sepenggal. Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Kalau mau diterusin lebih daripada mereka? Enggak Tuhan. Itu kayak Tuhan Yesus lagi pengen ngingetin Petrus Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Petrus pernah ngomong Bapak Ibu Saudaraku. Matius 26 ayat 33. Matius 26 ayat 33. Petrus menjawab Tuhan Yesus. Dia bilang begini. Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Wow. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya. Nanti sebentar lagi kalian akan terguncang imannya. Kalau Petrus merasa imannya tidak akan terguncang, ya udahlah. Bilang aja, Tuhan imanku gak akan terguncang. Cukup, gak perlu ngejatuhin murid-murid yang lain, benar kan? Sekalipun mereka terguncang imannya, ngapain sih mesti bawa-bawa orang? Kenapa sih mesti jatuhin orang untuk menunjukkan bahwa kita merasa lebih daripada orang lain? Nah, sindrom Simon Petrus yang banyak terjadi di gereja lagi nih, saudaraku. Sindrom merasa lebih dari yang lain. Kalau kita udah mulai pelayan Tuhan ya, merasa lebih berkorban daripada yang lain. Merasa memberi lebih banyak Bapak Ibu Saudaraku daripada yang lain. Merasa lebih capek. Di keluarga juga gitu. Kita merasa kayaknya kita yang lebih payah dibanding suami atau istri kita. Kalau kita udah mulai merasa lebih Bapak Ibu Saudaraku, itu titik-titik kejatuhan dalam mulai terjadi dalam hidup kita. Iblis tahu gini, kalau dia nggak bisa dorong Kaleb untuk buat jahat, dia buat Kaleb merasa lebih dari orang lain. Ulang ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau dia nggak bisa dorong kita untuk buat jahat, dia akan dorong kita untuk merasa lebih dari orang lain. Orang yang di depan Bapak Ibu Saudara ini orang sombong luar biasa. Dari mudanya nggak ada yang bisa disombongin sama hidupnya saudaraku. Papa pegawai negeri, nggak ada hartanya Bapak Ibu Saudaraku. IQ rata-rata Bapak Ibu Saudaraku, udah pernah tes IQ, hasilnya rata-rata. Jadi secara otak
nggak bisa merasa lebih. Secara harta juga nggak bisa merasa lebih. Satu-satunya saya bisa merasa lebih adalah dalam hal rohani, Bapak Ibu Saudaraku. Nah itu Bapak Saudaraku ya. Karena itu nggak bisa kelihatan Bapak Saudaraku. Saya merasa lebih tahu Alkitab, saya merasa lebih cinta Tuhan, saya merasa lebih hebat dalam pelayanan. Disitulah saya bisa merasa lebih dan menyombongkan diri. Padahal Alkitab bilang begini, Ayub pasal 20 ayat 6 sampai 7. Sekalipun keangkuhannya sampai ke langit, namun akan seperti tahinya sendiri dia dijatuhkan dan dilupakan orang. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan bilang begini, orang yang merasa lebih dari orang lain mulai angkuh, mulai sombong Bapak Saudaraku. Dia akan mulai jatuh, bahkan maaf nih, seperti kotorannya sendiri. Enggak ada lagi nilainya, dia akan dilupakan. Emang ada dia? Siapa dia? Sampai segitunya. Nebukadnezar waktu dia sombong, Saudaraku. Seorang raja luar biasa. Dijatuhkan Tuhan. Makan rumput seperti binatang, Bapak Ibu Saudaraku. Dibuang dari kerajaannya. Tapi waktu akal budinya kembali sama dia, Alkitab bilang gini. Waktu akal budiku kembali kepada, maaf ya saya nggak buka ayatnya karena waktu kita terbatas. Bapak Saudaraku. Tapi Nebukadnezar bilang gini, waktu akal budiku kembali kepadaku. Dia mulai belajar kembali rendah hati. Dan Tuhan kembalikan apa yang Tuhan ambil. Wow. Jadi ternyata gini saudara, kita bisa jatuh karena kesombongan. Tapi Tuhan bisa kembalikan. Waktu kapan? Kita sadar dan kita mulai kembali rendah hati. Nebukadnezar bilang, waktu akal budiku kembali kepadaku. Ini berarti begini, orang sombong itu gak pakai otak gitu loh Bapak Ibu Saudaraku. Suka gak sadar, gak punya akal gitu Bapak Ibu Saudaraku. Orang sombong tuh Bapak Ibu Saudaraku nggak bisa ditegur. Ngomong sama orang sombong tuh nggak nyambung Bapak Ibu Saudaraku. Mentor saya bilang begini, Caleb, you tahu nggak? Kesombongan itu undangan resmi sebuah kehancuran. Nggak usah repot-repot kalau mau hancur, sombong saja. Cuma masalahnya begini, orang sombong itu dia tidak sadar kalau dirinya sombong. Berapa banyak kita orang sombong Bapak Ibu Saudaraku? Memang orang sombong gak sadar kalau dirinya sombong, Pak. Saya mau tanya sekali lagi, berapa banyak kita orang sombong? Saya sendiri angkat tangan gak apa-apa lah ya. Saya ini sombongnya luar biasa, tapi gak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Karena sombong bicara soal sikap hati. Dan kapan datangnya kita gak pernah duga. Makanya Alkitab bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena tiba-tiba waktu kesombongan datang, kita bisa merasa baik-baik saja. Padahal di titik itu kita sudah sombong Bapak Ibu Saudaraku. Petrus dia gak sadar, dia sombong. Dia bilang, sekalipun yang lain guncang imannya, sekali-kali aku tidak. Bahkan Petrus bilang, Tuhan aku rela mati demi engkau. Ngeri Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang Petrus buktikan? Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Waktu Tuhan Yesus ditangkap sama tentara Romawi di Taman Getsemani. Petrus angkat pedangnya. Lihat kesombongannya Petrus Bapak Ibu Saudaraku. Dia mau tunjukkan bahwa dia tidak seperti teman-teman lainnya. Saya nggak bilang Bapak Ibu Saudara mesti sama seperti yang lain. Tapi jangan pernah coba untuk membuktikan sesuatu hanya untuk menunjukkan bahwa kita lebih daripada orang lain. Ya. Kalau sekarang orang sombong kelihatan Saudaraku. Flexing aja di sosial media. Pamer kita udah tahu ya. Tapi sombong rohani itu senyap Bapak Ibu Saudaraku. Petrus keluarkan pedangnya, pap, Malkus dihajar kupingnya, tap, putus kupingnya. Alkitab catat, Tuhan ambil kupingnya lalu berkata sama Petrus, terus, sudahlah. Untuk orang-orang yang tanpa sadar sedang dalam kesombongan hari ini, merasa lebih daripada yang lain. Tuhan cuma mau bilang gini, sudahlah. Sudah. Kenapa Petrus berani lawan tentara Romawi? Karena waktu tentara Romawi datang, siapa sini yang namanya Yesus? Yesus bilang, aku yang kamu cari. Waktu Yesus berdiri, Yesus maju, tentara Romawi semua rebah. Bum. Petrus lihat, wow ini orang yang mau dilulukan sebagai raja. Betapa powerfulnya dia, dia tunjukkan kuasanya. Petrus di atas angin, benar? Dia langsung bilang, kalau dia berkuasa begini, kita nggak takut keluarin pedang Bapak Ibu Saudaraku. Ayo kita perang Tuhan, aku rela maju dengan Tuhan. Wih sedap. Padahal Tuhan Yesus bilang begini, terus ngapain sih? Kamu gak usah keluarin pedang, mereka juga udah jatuh kok. Aku gak butuh kamu, gak usah pamer. Sudahlah, pasang Saudaraku.
Siapa yang pakai pedang nanti matinya gara-gara pedang juga. Jangan, udah jangan. Jangan terus. Jangan pamer, jangan sombong. Apa yang terjadi beberapa waktu berikutnya? Tuhan Yesus yang tadinya berdiri, tentara Romawi rebah. Di depan mata Petrus, Petrus lihat tidak berdaya. Pikul salib, dicambuk diam, badan robek, muka gak jelas, darah keluar di mana-mana, diludahi, gak ada lagi kehormatannya. Tiba-tiba Petrus lihat, itu yang tadi di Taman Getsemani, sekarang jagoannya kalah, kurang lebih gitulah Bapak Ibu Saudaraku. Waktu dia dapat Tuhan Yesus tidak berdaya, seolah-olah gak berkuasa di kayu salib. Petrus dapat pertanyaan, bukannya kamu yang potong kupingnya Malkus? Tadi kan di Taman Getsemani kan, kamu salah satu pengikut mereka kan? Petrus bilang gini, sumpah aku gak kenal sama dia. Bisa berubah Bapak Ibu Saudaraku. Waktu Tuhan tunjukkan kuasanya, dia berkati kita, dia tolong kita, dia angkat hidup kita. Kita bisa begini, wow, penuh percaya diri kita. Ya. Tapi waktu kita jatuh Pak, seolah-olah Tuhan gak bisa tolong. Kuasa Tuhan tidak menaungi kita. Kita gak bisa buat apa-apa. Gak ada, kita kehilangan banyak. Boom. Kita kehilangan kepercayaan diri Pak. Tadi ya, gak banyak omong kayak dulu. Gak berani kesaksian lagi Bapak Ibu Saudaraku. Hilang Bapak Ibu Saudaraku. Petrus, Tuhan tanya, kamu mengasihi aku? Seperti yang kamu bilang pada waktu itu? Apapun keadaannya, mau mati buat aku, gak akan terguncang imannya. Lebih daripada teman-teman yang lain. Petrus ingat, beberapa momen terakhir Petrus bilang gini, engkau tahu Tuhan. Tuhan tahu. Aku cinta Tuhan. Aku lihat banyak mujizat. Aku lihat pertolongan, aku lihat kuasa Tuhan. Tuhan tahu betapa aku mau setia dan cinta sama Tuhan. Tapi Tuhan juga tahu ada kalanya aku lemah. Aku bisa gak mengakui Tuhan. Aku gagal, aku jatuh. Tapi aku mau bilang, saat Tuhan tolong, atau di saat aku jatuh dan gagal, Tuhan tahu aku mengasihi Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya gak tahu hari ini, apakah kita lagi ditolong Tuhan, penuh berkat dan diangkat Tuhan. Atau kita lagi jatuh, gagal, dan sepertinya Tuhan gak bisa tolong kita. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, cukup. Gak perlu merasa lebih dari yang lain. Saat kita diangkat Tuhan, saat kita jatuh, kita juga gak perlu merasa kurang dari yang lain. It's about our personal relationship sama Tuhan. Hubungan pribadi kita sama Tuhan. Saat aku di atas, aku gak lebih dari orang lain Tuhan. Saat aku di bawah, aku juga tidak kurang dari orang lain. Tapi aku dengan Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan yuk. Aku mau tutup sama satu kisah. Satu kali saya khotbah di satu kota di Jawa Barat Bapak Ibu Saudaraku. Saya gak sebut kotanya. Waktu saya khotbah, ibadah pagi, ibadah sore. Khotbah pagi berlangsung Bapak Ibu Saudara. Waktu khotbah pagi berlangsung, saya khotbah ngalir gitu aja Bapak Ibu Saudaraku. Lalu Tuhan lawat jemaat Tuhan. Selesai. Gak ada gimana-gimana. Saat mau ibadah sore, ternyata pelayan pagi tadi datang juga ke sore. Waktu dia sambut saya di pintu gerbang, semua Bapak Ibu Saudaraku kata-katanya dalam 5-7 menit itu melontarkan begitu banyak pujian Bapak Ibu Saudaraku. Pak Kaleb, aduh khotbahnya bagus banget. Bagaimana cara Pak Kaleb bawa dari awal jemaat Tuhan sampai mereka klik, aduh Bapak kupas dan Bapak keren banget Pak. Aduh Bapak kalau ini, wah puji gak berhenti-berhenti Bapak Ibu Saudaraku. Saya dengerin dia ngomong, saya cuma bilang ini, Tuhan jaga hati, saya gak pengen sombong. Saya gak pengen sombong, Tuhan jaga hati. Saya bilang seneng Pak bisa melayani, seneng bisa jadi berkat. Kemuliaan cuma buat Tuhan. Good, benar ya saudaraku, bagus banget ya.
Bagusnya keren ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, selesai ibadah kedua, malam berlangsung. Pagi saya bangun. Mereka kasih kamar hotel waktu itu saudaraku. Dan saya tidur, pagi bangun saudaraku. Saya iseng-iseng buka YouTube. Biasa saya habis khotbah, saya suka evaluasi khotbah saya sendiri. Saya dengar Bapak Ibu Saudara. Waktu saya dengar Bapak Saudaraku. Saya dengerin. Emang keren sih khotbahnya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, lihat ya. Depan orang, saya jaga hati saya luar biasa. Saat saya lagi duduk di kaki Tuhan, saya dengerin khotbah. Saya bilang, emang keren juga sih khotbahnya. Gitu Bapak Ibu Saudara. Lalu saya share link YouTube itu ke grup WhatsApp di gereja lokal yang saya gembalakan. Share. Gak ada masalah dong. Bukan ria, bukan pamer. Saudara. Gembalanya gak datang, terus bagi khotbah buat jemaatnya, wajar dong supaya belajar sama-sama. Tapi Tuhan masuk sampai kedalaman hati saya yang paling dalam. Tuhan bilang begini pagi itu, kamu sombong kali. Saya tanya, Tuhan, sombongnya di mana Tuhan? Kamu pengen kasih tahu siapa di balik khotbah minggu lalu di gereja kamu. Tuhan ingetin saudaraku, minggu lalu saya minta anak rohani saya khotbah. Sebelum khotbah biasanya kita saling review. Ayo mau khotbah apa, mau bagi apa. Waktu di review itu saudaraku, sebelum dia khotbah, saya kasih masukan. Kamu khotbah ya, pasal ini, ayat ini. Saya jelasin sama dia, tolong bagi sama jemaat ya. Selesai dia khotbah, saya tanya sama jemaat, sama pelayan, mereka bilang, bagus khotbahnya, bagus. Waktu dia dapat pujian Bapak Ibu Saudaraku, saya senyum Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya tahu yang dia khotbahkan adalah hasil kita review. Apa yang saya bagikan di telepon saat ngobrol itu. Saya khotbahkan khotbah yang sama di kota di Jawa Barat itu. Lalu waktu saya share link YouTube itu, Tuhan bilang ini, kamu pengen kasih tahu sama jemaat kamu bahwa di balik khotbah anak rohani kamu yang bagus dan dapat pujian dari jemaat itu sebenarnya khotbah kamu kan. Kamu sombong kamu kali. Saya nangis di kaki Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan bilang sama saya gini, khotbah kamu kecil. Semua yang kamu lakukan dalam pelayanan kecil kali. Apa yang aku lakukan di kayu salib itu yang besar. Kamu gak berhak atas satu kesombongan apapun untuk kamu pamerkan sama siapapun. Semua yang kamu lakukan dalam pelayanan hari ini, sebesar apapun gerejanya, kecil. Yang aku lakukan di kayu salib, itu yang besar. Saya cuma mau ajak Bapak Ibu Saudara, aware bahwa Tuhan tahu. Tuhan tahu kualitas hati kita mengasihi Tuhan. Kita gak perlu merasa lebih dari orang lain. Cukup bilang, Tuhan aku sayang. Selama kita masih sayang sama Tuhan, kita terhindar dari kejatuhan yang dalam. Amin. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami tetap cinta Engkau Tuhan. Mungkin hari ini kami sedang diangkat Tuhan. Kami ditolong dan diberkati Tuhan. Dan kami gak mau merasa lebih dari yang lain. Mungkin sekarang kami ada di posisi yang benar. Tapi kami gak mau merasa lebih Tuhan. Dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua. Kami mau tetap rendah hati ya Tuhan. Supaya kami dijagai Tuhan dan diangkat Tuhan. Kalau Tuhan dapati hari ini ada kesombongan. Bahkan kecil sekalipun, Tuhan tolong kami untuk kembali sadar, minta ampun, dan merendahkan diri sama Tuhan. Karena Tuhan membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tidak lebih dari yang lain, tidak kurang juga dari yang lain. Tuhan tolong kami. Dalam kerendahan hati, kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyaksikan persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat kami persilakan.
Ibu, engkau sosok yang sangat hangat, yang selalu ada kala suka dan duka. Ibu, cantik parasmu, indah senyummu. Engkau yang selalu aku banggakan, engkau yang selalu ada dalam doaku. Ibu, dengan susah payah engkau mengandung dan melahirkanku. Dengan kasih sayang engkau merawatku. Dengan tutur kata yang lembut engkau mendidikku. Terima kasih Ibu, aku sangat menyayangimu. Kami berdoa kepada Mama. Tuhan Yesus, aku berdoa kepadamu untuk Mama. Terima kasih untuk Mama yang selalu sabar, merawat dan mengajariku untuk selalu taat kepada firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah mamaku tercinta, berikan juga kepadanya hikmat untuk menuntunku dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk mama terbaik yang Tuhan beri untukku. Aku berdoa agar mama selalu diberi kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kami juga mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Ibu Gembala kami tercinta. Terima kasih Ibu Ripka untuk selalu membagikan kasih kepada kami semua, mengajar kami, mendidik kami, dan terus menuntun kami untuk taat kepada firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk senantiasa mendoakan kami semuanya. Happy Mother's Day Ibu Ripka, we love you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita angkat kedua belah tangan kita arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.